wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, para jamaah sholat zuhur yang semoga pada siang hari ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga ibadah puasa, ibadah sholat zuhur kita dan ibadah sholat sunnah yang lainnya semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syawal bulan peningkatan dan menjaga keistiqomahan, itu tema yang diberikan DKM kepada saya. Dari tema tadi atau judul tadi, kita bisa ambil dua kalimat yang penting, yaitu Syawal dan istiqomah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, bulan Syawal itu bulan urutan yang keberapa di bulan Hijriah? 10. Itu kalau guru di dalam kelas nanya begitu, murid langsung bisa jawab, pasti disuruh pulang. Ya. Jadi bulan Syawal adalah bulan urutan ke-10 daripada bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Gitu. Apa kira-kira Bapak-bapak? Pak, apa kira-kira? Insya Allah banyak yang hafal, ya. Tapi kebanyakan juga yang tidak hafal. Tapi kalau bulan sekarang bulan April, bulan keberapa kira-kira? Bulan keempat, langsung dijawab kan? Ya, karena bulan ya Masehi kita hafal, karena di situ kita gajian Pak, kan gitu. Jadi lebih hafal bulan Masehi daripada bulan Hijriah. Jadi bulan Syawal bulan yang ke-10 daripada urutan bulan-bulan Hijriah. Syawal itu dari kata-kata syala, artinya peningkatan. Ya. Jadi bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Makanya ada satu ungkapan begini, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal id taqwallahu tazid. Tidaklah Idul Fitri itu dengan pakaian yang bagus, dengan penampilan yang bagus, dengan kendaraan yang bagus. Tetapi Idul Fitri Syawal ini adalah bulan peningkatan. Ya. Maka berapa banyak tokoh sufi, antara lain Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Al-Imam Al-Ghazali, termasuk Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, semua mengungkapkan kalau kita ingin bisa dikatakan berhasil tidak berhasilnya Ramadan yang lalu, lihat bulan Syawalnya. Kalau bulan Syawal ini ibadah kita semakin turun, tidak meningkat, maka itu indikatornya khawatir Ramadannya mungkin tidak bisa tercapai dan tidak berhasil. Yang bisa menjawab siapa Pak? Diri kita masing-masing. Ya. Jadi kita tidak bisa menilai orang lain, tapi kita bisa menilai diri kita. Sudah melewati pertengahan bulan Syawal ini, kira-kira ibadah kita ini ya meningkat apa tidak? Maka Al-Imam Al-Ghazali membagi
peningkatan di bulan Syawal ini ada 3. Yang pertama adalah spiritual, hubungan kita kepada Allah. Saya tanya Bapak, apakah Bapak sekarang masih menjaga sholat witir setelah sholat isya? Pak, nyaut ngapa kalau dipanggil? Masih jaga nggak witirnya? Masih. Jangan dusta di antara kita. Kalau Syawal ini kita masih menjaga witir kita setelah sholat isya seperti kita lakukan di bulan Ramadan, berarti stabil ibadah kita. Lalu kira-kira bisa bangun nggak jam 3, setengah 3 atau jam 2 di bulan Syawal ini? Bisa, insya Allah. Seperti kita bangun sahur jam 3, betul? Jangan sampai bisa tapi kencing doang. Betul nggak? Makanya ayam itu bingung, Pak. Kalau di bulan Ramadan itu ayam pada bingung. Dia belum bangun tapi dibangunkan oleh manusia. Bingung ayam itu. Saya belum berkokok tapi manusia sudah teriak sahur. Setelah Ramadan berlalu, itu ayam mencari suara tadi. Mana ya? Kok nggak ada? Berarti apa? Berarti kata induknya itu bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan kita yang duluan bangunnya. Betul kira-kira? Makanya kira-kira bisa bangun nggak setelah Syawal ini? Ya, insya Allah bangun jam 3, kita sholat tahajud. Kalau witirnya habis sholat isya, jangan witir lagi. Tapi kalau belum witir, tutup sholat sunnah yang lain dengan witirnya. Ya, jangan bangun kencing doang sama mindo, betul nggak? Ya, itu 2. Ini dari kajian spiritualnya. Kira-kira yang tidak bisa kita ulangi adalah sholat taraweh, baik 8 maupun 20 maupun yang di Saudi sekarang 10, itu tidak bisa diulangi. Jadi kalau ada ulama, ada syekh, ada habib taraweh di luar Ramadan, itu ulama PA itu, Pak. Ya, tidak ada taraweh kecuali di bulan Ramadan. Tapi ulama mengajarkan ganti yang 20 itu, ganti yang 8 dengan witir 3 jadi 11, diganti dengan sholat sunnah rawatib yang muakkad. Qobliyah, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh yang muakkad ya, yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Ditambah lagi dengan ghairu muakkad, boleh qobliyah ya, qobliyah asar, qobliyah maghrib, dan qobliyah isya diganti. Jadi bukan daripada niatnya, tapi jumlahnya kita jaga. Itu spiritual kita ya. Apalagi kata Imam Al-Ghazali, baca Qur'annya ya. Ramadan kemarin saya kira bapak-bapak ada yang hatam Quran, betul nggak? Kira-kira sekarang bisa kebat-kebet Al-Quran? Bisa kebat-kebet doang ya. Sudah jalan tanggal berapa sekarang Syawal? 12. Ketinggalan. Udah bulan purnama kemarin. Berapa? Ya, berarti kalau kemarin 1 hari one day one juz, berarti sekarang harus 18 juz. Ini kira-kira udah Syawal, udah baca Quran lagi? Udah pada minum jus? Jus apa? Nah, itu kita, spiritual kita. Itulah yang dikatakan oleh Nabi bahwa meningkat dan istiqomah ini berat, Pak. Ya. Makanya ada seorang sahabat namanya Imam Said Al-Khudri mengatakan, "Ya Rasul, ajarkan kepada aku kalimat yang pendek tapi luar biasa.
Kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Istiqomah. Oh. Istiqomah Pak, continue, konsisten. Istiqomah yang benar, bukan istiqomah yang arti yang lain. Istiqomah, istiqomah, istri 3 kontrakin rumah, kan gitu. Jangan itu. Ya. Kalau yang sanggup nggak apa-apa, kalau yang sanggup apa? Betul nggak Pak? Ini yang ketawa lebar sanggup tuh berarti. Jadi kalau suami punya istri 4 itu namanya Superman, punya 3 Ultraman, punya 2 gentleman, punya 1 cemen. Ini kira-kira bapak cemen apa gentleman kira-kira? Oh cemen semua yang berarti. Ya, jadi istiqomah itu luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqomah, ya, kerjakan, diulangi lagi. No, secara spiritual. Yang kedua, dari segi psikologis, kejiwaan. Kita jaga Pak setelah Syawal ini. Kemarin kita bisa jaga apa? Amarah. Kita bisa jaga nafsu kita. Kemarin lagi puasa, lewat perempuan pakai rok bupati. Tahu bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Gitu, betul nggak? Ada lagi pas masuk di stasiun Palmerah, perempuan pakai baju sekpilda sekitar wilayah dada. Kemarin bulan Ramadan tunduk, puasa nih, puasa, ya Allah puasa. Sekarang kira-kira nunduk apa melototin? Ayo, hei, hei. Kata Sayyidina Ali, an-nazratul ula laka wa nazratus tsani alaika. Pandangan pertama untukmu, pandangan selanjutnya celaka bagimu. Maka kata Pak Polisi, lihat pandang pertama. Kata Pak Polisi, jangan, tundukkan. Kata temannya, mandang pertama jangan putus-putus, terus saja. Dosa juga itu mah. Ya. Jadi secara psikologis kita bisa jaga marah, kita bisa jaga apa nafsu kita. Bisakah kita istiqomahin di bulan Ramadan sampai 11 bulan yang akan datang? Ya, secara psikologi, apalagi kita bisa nunggu waktu. Coba di bulan Ramadan kita nunggu waktu, betul nggak? Zuhur belum berkumandang kita sudah jaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap masjid musola yang di pinggir jalan itu semua pada mampir sebelum zuhur berkumandang, betul nggak? Taksi, ojek, apalagi marketing, pegawai, karyawan masuk masjid musola sebelum zuhur berkumandang. Ngapain? Rebahan aja. Ada yang sholat zuhur, ada yang nggak sholat. Habis rebahan langsung pergi lagi. Itu malaikat gedek ngelihatnya itu. Kata malaikat, gua nggak catat tapi mampir di masjid, dicatat tapi nggak sholat, suwe juga tuh orang. Gitu. Ya Allah. Nah kira-kira sekarang kita bisa nggak secara kejiwaan kita menunggu waktu ini? Kenapa kata Nabi, al-adullukum ala syai'in tarfa'u darajatikum wa tam'u sayiatikum. Satu amalan yang bisa mengangkat derajatmu, bisa menghapus segala dosamu, intizarul waqt, menunggu waktu. Masya Allah. Ya, coba. Apalagi maghrib. Masya Allah. Sekarang ini maghrib biasa aja Pak. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib begitu. Coba kemarin bulan Ramadan. Ya Pak ya, Bapak nungguin maghrib nggak waktu itu? Belum nggak? Nungguin Pak, kadang-kadang tinggal 2 menit menjelang maghrib, semua makan siap di meja, keluarga sudah pada kumpul. Ya, kita megang remote, kita pilih channel TV yang duluan maghribnya.
SCTP udah maghrib belum ya? Belum, kata anaknya. RCTI kali udah, emang belum maghrib. Giliran Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Tuh, cuma di bulan Ramadan kejiwaan kita bisa menunggu waktu. Sekarang kita istiqomahin, ya hebat nggak? Saya yakin di sini mah, ya jamaah, ya Masjid Baitur Rahman Komplek DPR ini, insya Allah, ya setiap waktu beduk ada di masjid, masya Allah. Setiap waktu beduk ada di beduknya. Ya Allah, ya. Jadi sekali lagi secara psikologis, kemarin di bulan Ramadan kita bisa berikan rezeki kita berlebihan kepada istri kita. Kira-kira bulan Syawal ini ngasih duit sama istri lebih nggak kira-kira? Belum. Pelit itu namanya. Nggak boleh, Pak. Siapa yang pelit sama istri nanti dipelitin rezekinya oleh Allah. Paham ya? Siapa yang perhatian sama istri, Allah perhatikan rezekinya. Luar biasa. Kita kan capek, Pak, kerja, Pak. Sebagai laki-laki ini luar biasa kita. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bayangin, Pak. Itu kerjaan apa itu gitu, Pak? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Profesi apa itu? Sirkus. Ya Allah. Ya, untuk apa? Untuk anak ini. Ya. Jadi istiqomah, konsisten. Kenapa? Karena ini yang harus kita pelihara, Syawal peningkatan. Karena disinilah kata Imam Al-Ghazali, kata Syekh Abdul Mubarak, kata Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Imam An-Nawawi, kalau Syawal ini sudah stabil meningkat, insya Allah nanti dia akan menuju bulan-bulan berikutnya istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bulan ini turun merosot dan tidak menyadari dirinya, dia semakin merosot. Nauzubillahi min. Contohnya, Pak, coba pelek sama tromol itu jarinya lebih dekat mana? Ke pelek apa ke tromol? Yang bundar itu kan tromol tuh. Lebih dekat mana tuh jarinya? Ke tromol kan? Giliran ke pelek jauh nggak jaraknya? Itu artinya apa? Kalau ada garis lurus, kita belok sedikit, dia makin jauh. Makanya kalau bulan ini kita tidak konsisten, tidak mengulangi ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, maka semakin jauh kita daripada ajaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada ungkapan begini, Pak. Jadilah kita menjadi hamba Rabbani, janganlah kita menjadi hamba Ramadhani. Saya ulangi lagi, ya. Jadilah kita menjadi hamba Rabbani, janganlah kita menjadi hamba Ramadhani. Boleh tuh jadikan status PA. Apa itu hamba Rabbani? Hamba Allah yang beribadah sepanjang waktu, sepanjang bulan, sepanjang masa. Rabbani karena istiqomah kepada Allah Subhanahu. Jangan menjadi hamba Ramadhani. Hamba Ramadhani apa itu? Hamba Allah yang cuma beribadah di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan ingat ke masjid, setelah Ramadan pergi nggak kenal lagi dengan masjid. Di bulan Ramadan dia bisa berjamaah, setelah Ramadan pergi dia lupa lagi dengan berjamaahnya. Di bulan Ramadan dia bisa menjaga sesuatu yang haram, setelah bulan Ramadan pergi dia malah mengerjakan amal-amal yang haram. Di bulan Ramadan dia bisa baca Quran, setelah Ramadan dia lupa dengan Al-Quran. Itu namanya hamba Ramadhani, hamba yang tidak disukai, yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Rabbani, hamba yang istiqomah, dan akhirnya kita ulangi amal-amal kita yang baik tadi di bulan Ramadan untuk hari ini, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Ini bapak-bapak saya tanya, Pak, bapak-bapak mau nggak ketemu Ramadan lagi? Mau nggak?
Mau, tapi Ramadan udah pasti datang. Tapi kita belum tentu yang akan menemukan Ramadan, kecuali wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Allah yang berkehendak. Maka kita niatkan dan kita selalu berdoa, semoga kita dipertemukan lagi Ramadan tahun yang akan datang. Sebelum Ramadan tahun datang, kita konsisten, istiqomah, mulazamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah itu kata Nabi, al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ya, sedikit tapi kontinu lebih baik. Bapak ya sedekah nih, ya infak, ya setiap Jumat di sini 10.000, itu lebih baik setiap Jumat Bapak keluarkan 10.000 konsisten daripada 100.000 3 bulan baru ngasih lagi begitu. Ya, tapi saya yakin di sini insya Allah ya kotak amal lancar nggak di sini? Lancar, jalannya ya, jalannya lancar. Ya. Kadang-kadang ada penyakit Pak tuh Pak. Penyakit yang paling bahaya itu lebih-lebih COVID. Itu lihat dah. Saya kan setiap Jumat khotib tuh di masjid-masjid, itu ada yang lebih parah daripada COVID itu. Melihat kotak amal udah mulai dah tuh. Megang tasbih, ya, ya, subhanallah, subhanallah. Kotak amal, ya Allah, ya Allah. Makin dekat ya Allah, makin dekat ya Allah. Pas lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada juga yang nggak megang tasbih, matanya melek. Giliran kotak amal lewat, mau lewat, merem. Gesernya bisa geser mah. Habis geser, melek lagi. Ayo kita baca Al-Fatihah sekali untuk teman-teman kita yang suka merem melihat kotak amal. Kita baca Al-Fatihah biar merem selama-lamanya. Ya, sekian cukup. Menjadi hamba Robbani, jangan menjadi hamba Ramadhani. Silakan bagi yang bertanya. Ya, ada waktu 5 menit ke depan.